Halo, Semoga masih. Hai Mas Henry. halo juga Mbak Nita. Ya, ya. Teman-teman yang lagi nonton di Vimeo, kita minta maaf kalau agak sedikit telat. Semoga masih semangat ya mengikuti sesi kali ini. Oke, bersama saya Nana lagi sebagai moderator dan ada teman saya di belakang stage, ada Davi yang akan sebagai komoderator. Nah, sekarang kita ada Mas Henry Karisma atau yang disapa Mas Henry. Beliau seorang prinsipal R&D engineer di blibli.com. Nah, ini saya baca Mas Henry ini R&D engineer for AI and Dev Expert at blibli.com. Juga owner dari Nevada Glam. Wow. Jadi Mas Henry ini berbisnis ini ya, kuliner ya? Iya, jualan sebagai engineer. makanan juga di Blibli. Oh, gitu. Sebagai koki atau sebagai apa nih? Bagian marketing. Oh, kirain Mas Henry yang bikin langsung juga nih makanannya. Oke. Untuk title of talk-nya ada managing conflict in Python using console and vault. Kira-kira bahasa Indonesianya apa nih, Mas? Dari titelnya. Memanage konfigurasi di Python pakai console dan Vault. Oh, sorry, harusnya console ya, bukan console ya. Console. Ada typo dikit. Console. Ah iya, nggak apa-apa. Ini bakal nyampeinnya dengan bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Oke. Ya, untuk teman-teman yang nonton di Google juga boleh drop pertanyaan kalian di chat box video karena akan ada teman saya Davi yang akan mengumpulkan pertanyaan lalu kita akan diskusikan di sesi Q&A nanti. Oke, silakan Mas Henry. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan coba share mengenai managing config di Python menggunakan console dan Vault. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Henry, saya prinsipal R&D engineer di Blibli seperti yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya di AI Squad. Sekarang ngebantu di DevX Squad atau Developer Experience Squad. Untuk Python sebelumnya digunakan untuk research AI dan sekarang pun sebenarnya masih terutama untuk pipeline untuk Python. Tapi kalau sekarang mungkin lebih apa ya helping engineers gitu untuk beberapa programming language, jadi nggak cuma Python doang. Oh ya, sekalian juga saya jualan makanan di Nevada Kitchen. Jadi kalau ada yang mau coba cari lihat, mungkin tertarik makanan di rumah di blibli.com. Oke, sebelumnya mungkin saya mau sharing juga konsol itu sebetulnya apa. Jadi kebetulan kemarin saya cek juga ada dari AWS itu sharing juga ada tentang Terraform. Nah, Console dan Vault ini sebetulnya salah satu tools yang dikembangkan oleh HashiCorp. Jadi Terraform juga termasuk Console dan Vault. Nah, sebenarnya keduanya Console dan Vault ini dipakai untuk di pekerjaan saya. Salah satunya adalah untuk memanage konfigurasi dan secrets gitu. Nah, tapi pada dasarnya konsol itu punya tiga feature utama. Yang pertama adalah service discovery, yang kedua service configurations, yang satu lagi adalah service segmentation. Nah, tapi untuk kali ini saya sharing lebih fokus di service configuration gitu di Python. Tapi untuk mungkin sekilas untuk service discovery sendiri sebenarnya mirip kayak load balancer ya, atau mungkin kalau kita mau replace load balancernya dengan konsol pun bisa gitu. Jadi nanti ada request, oh ya, application Python yang ditekankan di sini sebetulnya bisa konfigurasi untuk aplikasi biasa, aplikasi web ataupun backend atau frontend misalkan. Nah, misalkan ada request, nanti dia bisa nyari dulu ke konsol server. Misalkan kalau untuk app payment dia punya ada 4 node, jadi dia ingin tahu nih dia harus nembak kemana gitu kan, harus call API payment itu ke IP yang mana. Nah itu
itu bisa disimpan di konsol gitu, dan nanti dia yang handling untuk memanage. Nah, lebih detail mungkin bisa baca di dokumentasinya. Dan sebenarnya ini lebih terasa ketika kita memang menggunakan microservices. Monolith sendiri kan kalau misalnya ya simpelnya adalah suatu aplikasi besar, berbagai feature, berbagai modul di dalamnya. Nah, karena satu aplikasi maka kita bisa dengan mudah memaintain atau memanage si konfigurasinya. Misalkan host dari database-nya, host dari search engine-nya, atau API atau IP dari endpoint API lainnya yang kita pakai third party atau internal application, itu disimpan dalam satu aplikasi gitu, satu konfigurasi untuk aplikasi tersebut yang besar. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan microservices, maka ada kemungkinan besar dan ya hampir dipastikan bahwa setiap aplikasi yang kita pecah itu akan memiliki konfigurasi sendiri-sendiri. Misalkan ada payment, ada card, ada misalkan ada user, ada member, misalnya ada service gudang, warehouse. Nah, 4 aplikasi ini masing-masing punya punya konfigurasi sendiri untuk database. Mungkin database pun berbeda dan lain-lain lah, banyak stack teknologi pun berbeda, maka konfigurasinya dimungkinkan berbeda. Dan mungkin juga teknologinya juga bisa berbeda gitu. Nah, itu kenapa salah satu opsi solusinya kita bisa menggunakan konsol. Jadinya sederhananya kita mencoba mencentralize konfigurasi ini agar di satu tempat, jadi kita bisa memaintainnya jauh lebih mudah. Nah, misalkan ini juga dari yang kiri itu monolith, yang sebelah kanan itu microservices gitu. Jadi kalau misalkan kita rubah menggunakan konsol, bisa aja seperti ini gitu. Jadi nanti semuanya centralized di servernya si konsol ini untuk semua konfigurasi masing-masing dari servisnya. Kurang lebih sih seperti ini sebenarnya tujuannya, untuk centralize si service configuration-nya. Dan yang jadi isu kan salah satunya adalah kita nggak tahu siapa menggunakan apa. Nah, di konsol ini pun nanti kalau dilihat di UI-nya, di dashboard-nya, dia punya access control list gitu. Jadi dia punya policy, nanti dia bisa mengkontrol siapa yang boleh akses konfigurasi ini, atau dia menggunakan apa untuk apa gitu kan. Nah, yang jadi isu kan itu juga. Jadi lumayan komplit sih. Lalu nah, satu sisi lain adalah kita simpan konfigurasi seperti host atau konfigurasi apapun yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Tapi ada satu lagi yang lebih fatal gitu dan urgent banget. Misalkan password, token, kredensial dari misalkan platform cloud dan lain-lainnya, API token atau TLS certificate gitu. Nah, itu kita butuh dan kita simpan, tapi butuh penanganan yang berbeda. Nah, di sini ada tools namanya Vault. Jadinya dia nanti bisa dia memang dikhususkan untuk memanage secret gitu. Secretnya tadi bisa username, password, app credential, API token, TLS certification dan lain-lain. Nah, jadi mirip kayak konsol, tapi dia lebih ke untuk ya sejenis kredensial atau secret lah disebutnya, kita bisa sebut itu sebagai secret information. Nah, dia juga punya fitur untuk dynamic secret. Nah, dynamic secret ini misalkan kita pakai password MongoDB, MySQL atau MongoDB misalkan rahasia gitu passwordnya. Nah, itu ketika itu bocor, maka mau gak mau kita harus ganti juga. Nah, kalau kita centralize, kita cukup ganti satu password aja kan, nanti semua read. Kalau memang dia nge-read yang sama, maka semua konfigurasinya terupdate. Tapi isunya adalah kalau misalnya kita pun punya aplikasi beda-beda dan sebagainya lah, jadinya yang satu database-nya apa dengan kredensialnya kayak gimana, yang satu pun beda. Nah, ini ketika bocor maka kita harus ganti kan. Nah, kalau manual kan ribet juga gitu. Nah, dia bisa ngasih secret dynamic. Jadi secara berkala, misalnya seminggu sekali si kredensial ini dia dirubah gitu. Nah, otomatis kalau misalnya kondisinya kayak gitu, kalaupun bocor ya udah nggak apa-apa, karena ya paling juga misalkan cuma 3 hari dia berlakunya, atau 5 hari, setelah 5 hari kredensial itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, itu yang dynamic secret.
Terus fitur yang ketiga itu protecting data. Jadi selain dia bisa protect kayak kredensial secret yang memang nanti dipakai oleh aplikasinya, dia sendiri bisa ngasih fitur untuk memproteksi data si aplikasinya sendiri. Jadi kan kita biasanya punya database loh. Misalkan database KTP atau credit card. Credit card sebenarnya nggak boleh masuk server. Misalkan KTP gitu. KTP masuk, nah itu bisa kita minta encrypt dulu gitu. Nanti key-nya bisa, misalkan developernya bikin di encrypt, terus key-nya nanti disimpan di vault gitu. Nah itu bisa. Tapi selain itu juga dia bisa ngasih encryption as a service gitu. Jadi nanti di enkripsinya oleh si vault-nya. Nanti kita terima jadi aja, nanti decrypt-nya pun dari vault-nya. Kenapa dibuat seperti itu? Ini klaim CTO-nya sih bahwa vault ini jauh lebih bagus implementasi enkripsinya dibandingkan dengan ya khawatirnya developernya nggak bagus ketika implementnya. Nah kalau ini dia udah jamin dan dia katanya berkala juga diaudit dari sisi security-nya. Jadi cenderung ya bisa dapat benefit lebih aman gitu ketika kita menggunakan Vault juga untuk enkripsi as a service. Tapi untuk sharing kali ini lebih fokus ke security decentralized-nya dulu. Nah dia juga punya ACL. Jadi kita bisa audit juga atau bisa kita limit misalnya siapa cuma boleh akses apa. Terus juga kita bisa tahu tuh nanti yang akses itu misalnya aplikasi A atau aplikasi B atau user siapa, dia menggunakan kredensial itu atau secret itu untuk apa. Nah itu enaknya di sini. Kadang kan kita nggak tahu tuh apa aplikasi ini ternyata melakukan hal lain itu di luar yang seharusnya. Nah kurang lebih kayak gini sih flow-nya. Jadi ini aplikasi kita. Dia misalkan minta request dulu ke vault-nya, kredensialnya, dia dapat baru dia bisa komunikasi sama DB-nya. Jadi kurang lebih dia load dulu di sini untuk komunikasi. Nah ini untuk centralize-nya. Tapi kalau untuk dynamic-nya itu di yang sebelah kanan, itu nanti dia secara berkala nge-update atau nge-rotate si password-nya misalkan kayak gitu. Jadi ya itu kita lebih secure. Kalaupun bocor itu hanya berlaku untuk dalam range waktu tertentu. Sedangkan untuk dari sisi security team, dia bisa nge-define policy ataupun nge-audit kira-kira kalau ada kejadian itu siapa, mungkin ada yang salah, mungkin ada bug di app-nya, ternyata harusnya nggak melakukan A, dia melakukan A. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi kurang lebih aplikasinya jadi seperti ini. Jadinya semua app, services yang ada, yang berjalan itu dia bakal nge-read dari konsol, secretnya misalkan hostnya dari sini dari konsol tapi username passwordnya atau passwordnya doang itu dari vault gitu. Nah itu nanti di merge di sini. Jadi ini centralized. Nah gimana kalau mati konsol atau vaultnya? Nah ini kedua tools ini dia bisa cluster. Jadi kalau reliability-nya atau availability-nya lebih terjaga gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi dia bisa berjalan lebih dari satu mesin. Oke. Nah, gimana kita kalau mengintegrasikan si Vault ini dan konsol ke Python gitu? Sebenarnya nggak terlalu sulit karena masing-masingnya dia punya client library-nya yang kalau konsol itu Python console client, kalau yang Vault itu HVAC client gitu. Vault. Jadi ya intinya client Vault-nya lah kalau yang HVAC ini. Nah, kalau kita lihat ketika misalnya ini yang konsol, itu dia bakal integrate dengan konsol, dia load, dia bikin objeknya dulu, klien yang nge-integrasiin ke konsolnya untuk komunikasi dengan konsolnya. Setelah itu dia load key value. Jadi sebenarnya nanti kalau dilihat di dalam konsolnya itu dia bentukannya mirip kayak key value, di secret juga sama gitu. Nah, ini untuk gap-nya, misalnya kita minta foo itu misalnya hostnya misalnya, atau kita nge-update hostnya jadi apa, nah itu bisa dari Python code-nya, termasuk ini gitu. Tapi kalau misalkan tokennya nggak dikasih, itu dia bakal permissionnya nggak bisa dikasih. Nah token ini kalau misalnya nanti teman-teman coba, kalau yang pertama, kalau ACL-nya nggak diaktifin sih, biasanya nggak usah pakai token juga bisa. Oke, nah ini untuk yang vault, ini juga sama. Jadi kita bikin add informasinya, hostnya, terus nanti tokennya. Jadi vault juga dia punya token dan dia punya key untuk
ngebuka, kalau kita mau masuk ke UI-nya itu kita diminta untuk masukin 3 key dulu. Nah ini lebih karena dia menyimpan secret, jadi dia lebih apa ya, lebih ketat lah security-nya ketika kita mau akses pun. Nah ini sama, dia juga key value, cuman bedanya dia ada secrets duluan di package-nya. Tapi intinya kurang lebih sama dengan konsol. Bedanya kalau di Vault itu di enkripsi dulu, saya lupa. Jadi kalau di Vault itu si informasi yang dimasukin ke Vault itu di encrypt. Jadi kalau dia bocor dia dalam bentuk encrypted gitu. Jadi bedanya Vault dan konsol. Kurang lebih itu ini. Nah, yang jadi di situ sebenarnya waktu saya menggunakan ini itu adalah flow ini atau cara ini berbeda dengan teknologi lain yang ada di kantor saya di e-commerce gitu, di Blibli. Jadi kalau di Java itu dia punya namanya Spring Cloud. Nah ini saya bandingin dengan ini ya. Jadi Java Spring ini kan ya salah satu framework yang udah major, dan dia ketika integrate itu cukup pakai Spring Cloud. Jadi nanti caranya itu tinggal add dependensinya, sama kayak di Python juga add dependensinya di install dulu. Setelah itu dia panggil mention di konfigurasinya bisa YAML atau properties, si konfigurasinya itu spring.cloud.vault.host apa gitu. Nah ini juga sama spring cloud.console.host.token dan sebagainya, itu sesimpel itu gitu, terus create class B-nya untuk ngeload konfigurasinya, ngeload informasinya. Nah jadinya kurang lebih cuma seperti ini aja, dia udah bisa integrasi dengan Spring Boot-nya. Nah masalahnya yang Python itu agak lumayan gitu kan, dan nanti pun misalnya kalau kita udah mulai development terus ada CI/CD, terus ada kita pakai container, otomatis kita bikin kayak environment variable dan sebagainya gitu. Nah itu akhirnya gimana caranya supaya flow-nya agak mirip gitu, sama gitu dengan antara Spring Boot isunya dengan Python sendiri. Itu bisa Flash, bisa Fast API. Nah si Java itu ya serapi inilah. Nah akhirnya waktu itu saya punya ide untuk membuat namanya Python Outfit. Nah Python Outfit ini kurang lebih mempunyai fungsi yang mirip, tapi masih dasar, masih basic karena baru awal juga. Waktu itu fokusnya adalah gimana caranya ketika kita mau integrasi dan konsol dan Vault itu jauh lebih mudah. Artinya cukup mention apa namanya itu konfigurasinya, terus panggil beberapa code di Python, itu dia bisa udah pakai, atau si konfigurasinya udah keload gitu. Jadi cukup pakai single file yang konfigurasi untuk sekarang pakainya YAML, terus konfigurasinya juga ditambahin untuk login, karena kemarin memang kadang agak ribetnya di loginnya. Sebenarnya nggak terlalu ribet ya, cuman kemarin ya udah kita masukin aja sekalian untuk loginnya. Jadi sebenarnya fitur utamanya adalah integrate dengan konsol dan Vault. Nah akhirnya kita rubah setelah itu, jadi cukup si file konfigurasi itu simpan ini aja. Jadi hostnya Vault, terus hostnya apa, core-nya apa, skemanya apa, tokennya apa gitu. Dan ini dia kalau dia menggunakan pattern ini berarti dia ngambil dari environment variable gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, cukup ganti aja langsung localhost, terus portnya berapa, ininya berapa gitu. Kalau mau akses kan agak lupa page-nya. Nah, kalau ada yang mau coba atau mau pakai bisa install di PyPI. Konfigurasinya, nah kalau misalnya kita nggak pakai environment variable, cukup kayak gini aja, localhost, portnya berapa, skemanya mau HTTPS atau HTTP, terus tokennya apa, dan path-nya apa. Nah ini path ini nanti mungkin kita bisa lihat di dashboardnya. Dan ini adalah informasi login config-nya, jadi modenya mau apa yang nanti ada di konfigurasinya, terus source-nya mau dari YAML file yang di lokal node-nya nanti ada di VM-nya atau di dekat di dalam project-nya. Kalau di kita biasanya ambil dari konsol juga. Terus jadi itu kita cukup bikin file ini mirip kayak
Spring Cloud. Terus ya ini import si Python outfit-nya, dia ada 3 kelas utama sama satu lagi buat logging. Ini ya ini sebenarnya mau pakai atau enggak, kalau kita mungkin karena kebantu sih jadinya tinggal load aja. Jadi pas selesai nge-load Python outfit ini, dia langsung bisa pakai loggernya. Nah, line pertama itu kita harus nge-load di mana si YAML-nya, configuration YAML-nya nanti di-load di sini. Setelah itu bikin construct objek buat integrate dengan si konsolnya gitu. Jadi console count ini untuk integrate dengan si konsolnya, terus vault count juga dia untuk ke vault-nya. Nah, nanti setelah itu load semua key value-nya. Nah, key value yang diambil ini nggak satu-satu, jadi langsung diambil semua. Satu file itu tuh dia langsung ambil. Gitu. Jadi nanti mungkin dilihat sampelnya. Terus secret juga sama, jadi dia langsung load secretnya, karena biasanya kan file konfigurasi itu kayak satu file property, satu file .conf, nah itu kita masukin satu dalamnya, terus nanti di load langsung. Sedangkan ini fungsi merge dictionary ini harusnya ada ya, untuk import merge dict-nya. Ini cuma function tambahan karena saya butuh fungsi untuk nge-merge dictionary-nya. Jadi di sini nanti output-nya dictionary, di sini juga dictionary. Nanti di merge jadinya kayak satu dictionary aja dari secret maupun dari config-nya. Nah, jadi kurang lebih dia ada 5 feature-nya, tapi yang utama yang ini sih. Itu yang ini cuman tambahan kalau misalnya kita butuh untuk number function-nya, dan ini untuk logger-nya. Nah, tadi outfit itu untuk file YAML-nya, load configuration-nya, sedangkan untuk console count ini untuk integrasi dengan console service-nya, yang ini vault untuk vault service. Oke, untuk sampelnya ya. Misalkan saya punya satu app, nah itu nanti cukup besar ini. Ini nanti cukup ambil dari, misalkan dia ada konfigurasinya di sini. Terus ini contohnya yang satu pakai Flash. Terus nanti di main filenya yang entry point-nya itu bisa load dulu outfit-nya. Terus nanti dia juga load key value-nya sama load si vault-nya. Nah, sementara vault-nya saya nyalain dulu. Kayaknya belum nyala. Oh, bisa bedanya. Console. Again. Dia nggak pakai config biasanya default gitu, jadi nggak perlu token juga. Oke, ini sudah aktif. Ini default. Sama dia juga jadiin config, terutama untuk ICL-nya. Nah, uniknya untuk vault ini sebetulnya kita bisa nyimpan, ya kan dia nyimpan secret kan. Nah, storage-nya itu dia bisa di console lagi. Jadi sebenarnya kalau yang ini sampelnya kita masih pakai di console juga. Oke, ini dilihat dia di console, terus masukin IP-nya, terus masukin tokennya. Ini biar kita dapat permission untuk komunikasi. Nah, itu dia nyimpannya di console. Tapi kalau kita mau nyimpan di storage lain itu bisa. Dia biasanya punya plugin-nya. Jadi kalau Vault itu sebenarnya sistemnya di backend-nya ada plugin-plugin. Jadi kita bisa komunikasi buat manage secret di AWS atau di platform lain, itu pakai Vault itu bisa. Kurang lebih kok, saya nggak salah ya. Nah, itu ini untuk konsolnya. Jadi kalau misalnya kita mau buka, nah kurang lebih konsol tuh kayak gini. Ini saya sendiri karena ini versi baru agak
masih kaget juga karena sebelumnya menunya di atas. Nah ini ada service. Nah karena dia punya fitur untuk service discovery, dia liatin di sini ada konsol, aplikasinya udah run live. Sedangkan yang Vault ini masih belum, padahal dia ada. Jadi kalau misalnya aplikasinya mau di-add dan jadi ini juga, terus bisa ngecek health check, itu bisa di-add ke konsolnya. Nah, kalau kita pertama kali masuk ke Vault, kalau kita mode untuk di production, itu kita nggak langsung bisa masuk ke Vault-nya, ke dashboard-nya. Butuh ada 3 key minimal, ada dia biasanya kasih 5, tapi 3 yang minimal dipakai untuk ngebuka ngansil si Vault-nya. Jadi untuk sekarang Vault ini kalau kita tembak pun untuk komunikasi itu nggak bisa gitu, dia masih disegel. Nah, saya coba buka, jadi dia butuh 3, ini bisa ngebantu misalkan yang kalau misalnya ada perubahan di secret, itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dengan atas izin beberapa orang, misalnya ada 3 head, maka 3 head itu dikasih kunci misalkan, atau 5 head. Nah, nanti kalau misalnya kita mau update apa sih secretnya, nah harus panggil 3 orang ini dulu gitu. Ini udah 2, satu lagi baru dia buka token. Nah, token ini yang dipakai memang buat mengakses baik dari UI maupun dari aplikasinya. Nah, ini baru nanti hijau si Vault-nya juga gitu. Dan ini bisa dipakai di add ke sini juga. Jadi health statusnya nanti kelihatan. Nah, jadi key value-nya di sini untuk konfigurasinya. Pada ini lokal ya, tapi lambat. Setelah itu, misalkan nama aplikasinya staff. Nah, nanti ada di folder staff. Terus jadi kalau misalnya kita mau bikin key value, sebenarnya tinggal bikin aja ya. Tinggal create di sini. Terus misalnya sampel 2. Nah, kalau misalnya dia pakai slash, itu nanti dia bikin folder sample.yml misalnya, atau JSON. Kan nanti di sininya formatnya JSON kayak gitu. Coba. Di sini juga sama, dia nanti ada di folder secret. Nah, nanti secret-secretnya disimpan di sini. Nah, ini misalkan nyimpen konfigurasi untuk MongoDB-nya. Kalau ada yang mau lihat, ini bisa JSON juga. Nah, kayak gini. Gitu. Terus ini yang nah ini kalau udah jadi ya. Nah, ini sampel 2. Nah, terus ini. Itu nanti ini tinggal diisi aja sih harusnya. Tapi nggak tahu, dia nggak bisa edit. Karena ininya ya. Nanti dicek ini kenapa nggak bisa edit. Harusnya dia bisa edit untuk update konfigurasinya ya. Terus misalkan aplikasinya staff/ nanti ada configuration, ada login. Nah, ini untuk logingnya, nanti loadnya dia dari sini juga gitu. Jadi kalau kebetulan di tempat saya load konfigurasi semua dari Vault dan console. Nah, ini misalkan ada app mode-nya development, terus ini informasi konfigurasi buat Mongo-nya. Sedangkan ini kredensial untuk Mongo-nya dipisah gitu. Jadi ini bisa aja isinya nanti kredensial dari buat akses BigQuery GCP misalkan, nah itu bisa di sini. Nah, kenapa penamaan stringnya kayak gini? Jadi karena tujuan sebelumnya ngikutin Spring, dan Spring itu menggunakan .properties, dan penggunaannya kalau kayak objek memiliki atribut gitu, kayak Mongo punya password dan username, dia kayak gini gitu. Nah, ini mungkin karena ini Python of it dibuka juga, barangkali ada yang mau nambah atau mau bantu development, mungkin nanti dibantu buat misalnya bisa read YAML atau JSON gitu yang normal, atau dictionary biasa. Tapi kalau ini di setnya masih bisa, udah bisa JSON sih. Kalau yang ini lupa nih, ini belum di set gitu. Jadi harusnya ini seperti ini, cuman karena masih di read-nya harus kayak gini, jadi ya pakai dulu. Tapi mungkin next development-nya dirubah biar support bisa JSON sama YAML. Ini kalau udah,
udah di save. Nah, nanti dari sini cukup informasi ininya aja. Ya, kalau menggunakan virtual environment kan bisa ini ya. Nah, di bawahnya nanti tinggal dikasih tahu aja hostnya semuanya, terus log mode-nya juga development sesuai dengan yang ada di configuration logging-nya. Ini untuk fallback-nya. Kalau misalnya ternyata logging-nya nggak ada di konsolnya juga, konsol key value-nya. Jadi nanti log type-nya ini enum ada konsol KV sama YAML file gitu, ada JSON file juga. Nah kalau fallback-nya dia ke tipenya YAML gitu, terus nanti load si logging-nya. Nah kalau setelah ini, terus ini juga udah di set. Nah ini. Nah ininya udah di set juga, nah itu tinggal run aja. Ini udah keluar. Kalau misalnya kita mau print juga, misalkan, nah ini yang lihat isinya. Oh. Logger. Nah, ini config-nya ini. Gitu, dan ininya juga udah di decrypt untuk di read sama si flash-nya. Dan kalau misalnya kita pun mau pakai di misalnya Fast API juga sama, kita tinggal load si filenya. Ini saya pakai project orang lain, terus saya tambahin pakai console, jadinya tinggal nambahin aja. Setelah itu config-nya disesuaikan gitu di sini. Dan load config-nya dari sini. Sama. Jadi lebih simpel sih. Jadi begitu kita tambahin file, terus load di sini, itu udah bisa integrate sama si apa namanya console dan vault-nya. Ketimbang kalau misalnya kita lihat yang sebelumnya. Nah ini kan kita satu-satu gitu, terus ngambil key value, terus ini juga sama. Jadi kan nanti ini lebih kompleks sih. Ada token, ada apa, ada hostnya, dan ini juga sama. Nah ini tinggal masukin ke satu file, nanti dia load, itu dia integrate. Gitu. Nah nextnya sih berharapnya bisa kayak Spring Cloud sih. Jadi berbagai fitur yang memang bisa digunain. Karena itu kenapa namanya outfit. Jadinya ya kalau misalnya kita mau pakai Kafka misalkan, bisa add di situ konfigurasi, terus nanti dia kasih tahu ini loh konfigurasi untuk Kafka dan sebagainya. Jadi bukan cuma itu aja, terus mungkin nanti lebih diperbaiki lagi, lebih bagus lagi sih untuk config-nya dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu sih yang ingin di-share untuk gimana caranya kita menggunakan vault dan console di Python. Itu aja sih, mungkin ada bisa masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Henry atas sharingnya. Kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Hubilo. Saya tampilkan ya di layar. Oke. Jadi ini availability ya. Jadi gimana cara konsolnya sendiri bisa menjaga ketersediaan. In case kalau misalnya ternyata kita PSS discovery misalnya atau konfigurasi tapi malah konsolnya down gitu. Nah ini bisa karena tadi si konsol ini sebenarnya bisa cluster. Jadi nanti dia punya lead juga. Jadi misalnya lebih dari satu konsol, ada 4, ada 5. Jadi kalau dia mati dia masih bisa ada dari 5 ya, masih ada 4 gitu. Jadi lebih kejaga availability-nya. Jadi kurang lebih bisa pakai konsol yang cluster deployment.
dia deploy-nya cluster. Vault juga sama kurang lebih. Itu sih yang mudah dijawab. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama. Oke, kalau datanya hilang, sebenarnya kalau nggak salah di konsolnya sendiri dia bisa integrate dengan storage yang lain ya. Berarti ya recovery-nya dia bisa masing-masing storage-nya. Tapi kalau misalnya dia file sendiri ya, yang pertama kalau bisa backup restore, kalau kita bisa bikin backup ya kita bisa restore kayak standar database. Tapi kalau hilang ya mungkin file dari uh, tempat penyimpanannya itu kayak file-file yang menyimpan secretnya mungkin bisa di recovery juga, bisa dicoba kalau misalnya hilang gitu ya, asal harddisknya mungkin masih oke, lebih kayak gitu. Oke, terus masih dari penanya yang sama ini, pertanyaan ketiga. Kalau misalkan yang terakhir saya coba itu kalau misalnya dia mati tapi si config-nya udah di load, itu aman sih karena dia tergantung dari kita penerapan si konsolnya sendiri. Jadi begitu udah di load yang pertama, kalau yang tadi ketika di load pertama dia udah nggak masalah, tapi begitu di restart dia masih untuk service configuration ya. Begitu dia di restart dia nggak crash, dia nggak bisa up gitu karena konfigurasinya dia nggak nemu. Tapi kalau service discovery ya sama kayak kita nembak tapi ternyata nggak ada yang live sih itunya. Dia ada error juga sih. Jadi kayak dia minta informasi, itu tergantung dari aplikasi kita. Nanti kita dapat infonya nggak ada yang live dari servisnya, itu tergantung ininya. Tapi kalau untuk configuration ya itu tergantung penerapannya. Kalau yang tadi itu begitu udah di load itu udah nggak masalah. Tapi begitu dia restart, nah itu bermasalah. Kalau konsolnya masih mati. Kurang lebih itu. Yang dari yang sama, juga saja Septian, wow semangat banget nih Mas Ridwan. Ini saya nggak kebaca di awal sih. Ntar ya, saya tunggu muter lagi. Ini bisa di ini ya? Iya. Pertanyaan panjang banget. Oh iya. Apakah config for influence? Oh iya. Ya, jadi SL ini nanti bisa nge-manage, nge-kontrol akses untuk setiap servisnya, atau misalkan kalau default malah per secretnya ini untuk yang mana, itu nanti di handling sama SL-nya. Jadi nanti ada policy-nya sih. Dia pakai HashiCorp model language gitulah. Jadinya kayak YAML tapi dari HashiCorp-nya. Itu si kontrolnya itu aksesnya itu bisa di manage di ACL, itu bisa. Dari penanya yang berbeda sekarang, dari Mas Kurnia Eliazar. Itu kalau nggak salah juga bisa, cuman saya sendiri lupa, mungkin bisa dicek lagi. Tapi kalau nggak salah bisa sih, jadi bisa cuma 2 atau bahkan nggak pakai pun bisa sih, kalau nggak pakai bisa. Bahkan kalau default yang pertama itu ketika ngaktifin itu kalau nggak salah nggak pakai juga, nggak pakai ininya apa key secretnya. Jadi bisa dirubah minimalnya. Ini belum ada pertanyaan lagi. Belum ada pertanyaan lagi, Mas Henry, mungkin masih ada yang ingin di-share kepada teman-teman? Masih ada waktu?
Apa ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau bantu kontribusi, ini sangat berharap sih ada, ya bisa dicek di GitHub saya, jadinya bisa fork atau nanti ya PR juga. Karena ini masih tahap awal sih, jadi kemarin hanya kebutuhannya itu untuk ini GitHub saya slash si tukang sayur, nanti di dalamnya slash Python outfit, mana ya, Python outfit ya, untuk slide dan sampelnya ada di GitHub juga ya, kalau ada yang butuh. Nah ini reponya, kalau ada yang mau kontribusi bisa langsung ke sini aja, fork atau nanti PR. Terus tambahin mungkin nanti ada yang mau add Kafka aja. Kalau bisa dilihat di Spring Cloud itu nanti ada banyak yang bukan cuma console sama Vault, tapi ada Kafka, ada yang lain-lain. Nah, tadinya saya berharap ada satu library yang bisa bantu kita ketika mau develop untuk integrasi dengan tools-tools yang mungkin nanti disimpannya di cloud itu lebih mudah gitu. Jadinya kayak sekarang kan jadi tinggal add konfigurasinya aja, terus kita load beberapa konfigurasi filenya, terus udah kita tinggal pakai gitu, nggak harus satu-satu gitu. Kurang lebih sih berharapnya nanti ke depan kayak gitu, si Python outfitnya biar mempermudah itu sih. Jadi ya ngajak untuk kontribusi lah kalau misalnya, atau misalnya ada yang punya lebih bagus juga boleh sih kabar-kabar. Semoga teman-teman yang berminat ya untuk berkontribusi bareng. Ya, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin akhir dari sesi talk bareng Mas Henry. Terima kasih buat Mas Henry, dan jangan lupa kita ada give words to the speaker. Jadi teman-teman bikin apa ya kalimat-kalimat buat Mas Henry, tapi jangan lupa pilih Henry Karisma sebagai speaker di link yang sudah ada di share. Oke Mas Henry, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau berbagi kepada teman-teman juga. Terima kasih sudah hadir di secara virtual di PyCon Indonesia. Semoga di waktu-waktu berikutnya masih mau join ya. Oke, saya kira ini adalah akhir dari talk. Terima kasih untuk teman-teman semua dan juga kepada speaker kita kali ini. Sampai jumpa di talk berikutnya. Terima kasih.